manajemen telah memutuskan sehubungan dengan press release yang telah kami sampaikan, di mana akan kami jelaskan pada segmen untuk pengembangan usaha. Manajemen Bull sebagian besar merupakan manajemen yang sudah memiliki pengalaman di bidang pelayaran lebih dari hampir 30 tahun, dan Presiden Komisaris kami Bapak Halim Yusuf dan juga Direktur Utama kami Bapak Henry Yusuf juga merupakan pemegang saham pengendali dari Bull. Nah, yang perlu kami tekankan mengenai keunggulan persaingan perseroan dibandingkan dengan perusahaan pelayaran lainnya di Indonesia, bahwa kami memiliki diversifikasi pendapatan usaha yang berbeda, mungkin ya bisa dibilang berbeda dengan perusahaan pelayaran lainnya, khususnya yang bergerak di bidang tanker, di mana kami memiliki diversifikasi pendapatan usaha dari domestik dan juga internasional. Jadi tidak tergantung dari satu region, tetapi bisa dibilang worldwide. Di samping itu, kita memiliki kapal-kapal untuk merambah pasar internasional. Kita memiliki kapal-kapal yang memiliki standar internasional, di mana fleksibilitas ini sangat penting, mengingat dinamika dari pasar internasional yang berfluktuatif, sehingga kita bisa memposisikan kapal-kapal itu baik di pasar internasional maupun pasar domestik dengan mudah. Tetapi memang untuk merambah pasar internasional ini harus terjadi perubahan mindset dari perusahaan yang telah kami lakukan pada tahun 2019 yang lalu, dan saat ini kami bisa menikmati hasil dari perubahan strategi tersebut. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 dan 2025 sebagian besar dari pendapatan kami berasal dari pasar internasional. Mengenai strategi ESG, ini merupakan hal yang penting buat perusahaan pelayaran, mengingat kapal kami sangat tergantung dari laut dan juga sangat tergantung dari cuaca, sehingga proses dari pengoperasian kapal itu betul-betul memiliki ketergantungan dengan lingkungan, sehingga fokus dari strategi ESG perseroan memiliki fokus pada faktor lingkungan yang pertama, yang kedua adalah faktor sosial. Untuk faktor lingkungan, kami berfokus pada SDG 13 dan SDG 14 yang merupakan aksi iklim atau climate action, dan juga kehidupan di bawah air, di mana untuk hal ini kami melakukan investasi yang cukup besar untuk pemasangan ballast water treatment system untuk mengurangi dampak pada kehidupan biota di bawah laut. Dan untuk mengurangi polusi udara, kami juga menggunakan bahan bakar yang sangat rendah sulfur sesuai dengan pasar internasional, kebutuhan di pasar internasional, dan juga regulasi dari International Maritime Organization. Untuk aspek sosial, kita ketahui bahwa kapal yang baik pengoperasiannya harus dikendalikan oleh awak kapal yang baik juga. Oleh karena itu kami sangat fokus pada kesejahteraan, kompensasi, kesehatan, dan keselamatan dari para awak kapal, di mana awak kapal merupakan ujung tombak dari atau representasi dari perusahaan di luar negeri, di mana untuk setiap pelabuhan-pelabuhan di luar negeri, mulai dari Eropa sampai dengan Asia Far East, kapal-kapal kami harus memiliki satu set kru yang berpengalaman dan juga berstandar, berkualitas internasional. Kita masuk ke dalam penjelasan mengenai
performance atau kinerja perusahaan tahun 2024 dan 2025, di mana secara komposisi tahun 2024 dan 2025 belum banyak perubahan. Hampir seluruh dari pendapatan usaha kami berasal dari kapal tanker minyak, dan sebagian kecil berasal dari pendapatan lain-lain seperti yang tadi mengenai agensi dan juga manajemen kapal dan juga manajemen awak kapal, dan sisanya sekitar 3% atau 4% berasal dari kapal tanker gas. Untuk pendapatan usaha selama hampir 3 tahun dari 2023 sampai 2025, karena tidak ada penambahan armada yang signifikan, pendapatan usaha cukup stabil di sekitar 140 juta US dollar, di mana pada kuartal ketiga tahun 2025 sudah hampir mencapai 75%-nya, di mana kami yakin pada tahun 2025 ini akan ditutup mencapai target sama seperti mirip-mirip seperti 2024. Namun seperti yang akan dijelaskan pada nanti di segmen pengembangan usaha, akan diharapkan akan memiliki dampak yang sangat tinggi di tahun 2026 dengan penambahan armada maupun lini usaha yang baru. Untuk laba bersih sama seperti pendapatan usaha, berikut juga untuk EBITDA, cash flow dari operasi juga masih belum banyak perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi yang perlu dilihat adalah dari kinerja balance sheet, karena ini merupakan satu fondasi dari perusahaan pelayaran yang capital intensif, di mana dibutuhkan satu struktur permodalan yang kuat untuk dapat mengembangkan usahanya, baik dalam penambahan armada maupun dalam penambahan lini usaha yang baru. Oleh karena itu bisa dilihat, kalau dilihat dari 3 atau 4 tahun sebelumnya sampai dengan sekarang, rasio dari hutang terhadap modal maupun leverage dari perusahaan, dari Bull, mengalami peningkatan yang baik, di mana debt to equity telah turun saat ini di bawah 1, dan ini merupakan hal yang utama agar pengembangan usaha kami ke depan tidak terhambat oleh covenant-covenant maupun oleh standar dari perbankan yang mengharuskan menjaga debt to equity pada level tertentu. Kita masuk ke dalam pengembangan usaha. Jadi seperti yang telah kami sampaikan pada minggu lalu, bahwa manajemen perseroan telah memutuskan untuk mengembangkan usahanya melalui 4 pilar, yaitu yang pertama untuk transportasi minyak, pengembangan usaha di transportasi minyak. Yang kedua, pengembangan usaha di jasa lepas pantai, jasa infrastruktur produksi lepas pantai, yaitu berupa kapal-kapal atau unit FPSO dan FSO. Yang ketiga adalah pengembangan lini usaha pengangkutan LNG, liquefied natural gas, di mana akan kita lihat begitu menariknya segmen ini. Dan yang keempat merupakan turunan dari terjasa transportasi LNG, yaitu di FSRU atau Floating Storage Regasification Unit, yang merupakan turunan atau pengembangan kelanjutan dari sektor transportasi LNG. Kenapa 4 pilar ini kami pilih? Yang pertama, yang pasti adalah untuk diversifikasi pendapatan yang kedepannya bukan hanya dari daerah operasi, tetapi dari lini usaha. Dan kita ketahui bahwa sektor oil tanker atau pengangkutan minyak baik dalam negeri maupun luar negeri itu cukup berfluktuasi, sehingga dengan penambahan lini usaha yang baru, baik dari sisi yang FPSO maupun yang FSRU, di mana dasar dari pengembangan lini usaha ini lebih banyak
memperoleh pendapatan dari kontrak jangka panjang lebih dari 10 tahun dan juga margin yang tinggi, sehingga siklus dari oil tanker yang naik turun dapat diimbangi dengan pendapatan usaha dari pilar FSRU dan FPSO ini. Lalu yang lainnya mengenai strategi untuk pengoperasian dan juga technical, di mana oil tanker kita ketahui memiliki batas umur ekonomis sampai dengan 25-30 tahun, dan setelah itu biasanya kita lakukan scrap namun dengan lini usaha yang baru, yaitu untuk FPSO oil tanker tersebut dapat kita konversikan menjadi infrastruktur atau unit produksi lepas pantai, minyak dan gas lepas pantai. Berikut juga untuk LNG, pada saat kita mengoperasikan kapal LNG sampai dengan umur 30-35 tahun, setelah itu dapat kita konversikan menjadi FSRU yang juga akan menggunakan kapal tersebut untuk kontrak jangka panjang, untuk kontrak yang lebih panjang lagi. Dan keempat pilar ini kita harapkan dapat memposisikan company positioning dari antara beberapa shipping company lainnya di Indonesia. Kita masuk ke dalam lebih detail ke dalam prospek usaha pengangkutan tanker minyak, di mana kita ketahui sejak tahun 2022 setelah terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia, terjadi inefisiensi logistik transportasi minyak yang cukup signifikan, karena kita ketahui Rusia produksi minyak dunia lebih dari 20%, sehingga perubahan inefisiensi logistik ini dengan pengetatan perdagangan minyak dari Rusia membuat demand dari oil tanker meningkat secara signifikan. Dan ditambah lagi dengan perubahan atau terjadinya instabilitas geopolitik di Timur Tengah, di mana terjadi hambatan kapal-kapal yang melalui Laut Merah, menyebabkan hampir seluruh dari kapal-kapal memilih untuk mengitari benua Afrika, yang tadinya mereka hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk melewati Laut Merah ke terusan Suez. Saat ini harus mengitari benua Afrika yang memakan waktu lebih dari 40 hari. Sehingga ini juga mengurangi pasokan kapal. Dan yang paling baru kita ketahui di tahun 2025 ini sangat meningkat, atau berita-berita mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara, di mana terjadi kesepakatan perdagangan yang baru, terutama di sektor minyak dan gas. Komitmen dibikin dengan Amerika Serikat untuk membeli minyak dan gas dari negara tersebut, di mana ini juga menyebabkan inefisiensi dari logistik pengangkutan minyak dan gas. Keseluruhan ini ditambah lagi dengan faktor peraturan, yaitu regulasi dari International Maritime Organization yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2030, di mana saat ini telah diimplementasikan standar EEXI yang mengharuskan kapal-kapal menghitung ulang performa dari mesin kapal, sehingga diharapkan dapat mengurangi emisi gas buang dengan cara membatasi power dari engine dari kapal yang menyebabkan penurunan kecepatan kapal. Nah, ini yang juga secara virtual dapat mengurangi suplai kapal di pasar internasional, kapal terutama di sektor kami yaitu tanker minyak. Apabila kita monitor dari tahun 2022 sampai dengan saat ini, analisa dari supply demand tersebut terlihat
dalam tarif sewa dan juga dalam harga kapal. Jadi pada sektor atau jenis tanker minyak yang kami miliki, yaitu Handymax dan Aframax, grafiknya konsisten dengan analisa supply dan demand, ditambah lagi dengan saat ini ketidakefisienan dari logistik minyak, apalagi di tahun 2026 BIMCO telah memberikan satu analisa di mana akan terjadi perubahan ton mile, peningkatan ton mile yang cukup signifikan. Ton mile adalah berapa jauh satu ton minyak diangkut untuk mencapai dari sisi produsen mencapai ke sisi konsumen. Peningkatan ton mile akan meningkatkan permintaan atas space kapal yang akan cukup signifikan, terutama kapal-kapal yang berkapasitas besar. Untuk sektor berikutnya, untuk pilar berikutnya yaitu pengangkutan LNG, di mana beberapa tahun sebelumnya dinamika kapal LNG cukup berfluktuatif, bisa tinggi sekali, bisa rendah sekali. Namun tahun ini dengan adanya peningkatan atau penyelesaian dari produksi dari lapangan produksi LNG di dunia, di mana pada tahun 2025 sampai 2029, jadi 4 tahun ke depan akan banyak fasilitas-fasilitas LNG yang selesai dan mulai melakukan produksi, di mana kita lihat ekspor dari LNG yang merupakan sebagian besar menggunakan kapal saat ini secara konsisten sejak 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu itu terjadi peningkatan mengingat kebutuhan dunia akan clean energy, sehingga kita melihat tahun 2026 sampai dengan 2029 akan memiliki prospek yang baik untuk LNG di pasar internasional. Oleh karena itu kami juga sudah mulai mempersiapkan untuk menambah armada tanker LNG, dan apabila kita melihat pasar domestik saat ini juga mengikuti tren dari pasar internasional, di mana hampir sebagian besar dari peningkatan kebutuhan LNG dalam negeri mulai ditingkatkan, dan ini terlihat dengan pengurangan kapasitas ekspor dan dipakai untuk kebutuhan domestik. Jadi pada tahun 2025 ini sampai dengan bulan Oktober kita melihat hampir 30%, 3/4 dari produksi LNG di Indonesia digunakan untuk domestik. Dan sumber-sumber LNG ini sebagian besar berasal dari Indonesia bagian timur, dan kita melihat ada beberapa proyek besar seperti Masela, seperti Tangkulo di Andaman dalam 3 tahun ke depan akan mulai berproduksi, sehingga akan banyak dibutuhkan kapal-kapal untuk mengangkut dari sumber produsen di Indonesia bagian timur ke Indonesia bagian barat. Kita juga melakukan analisa dari kebutuhan kapal LNG di carrier di Indonesia. Pada grafik di bagian kanan bawah kita melihat bahwa kebutuhan kapal tanker LNG meningkat cukup signifikan, hampir 2 kali lipat. Nah, ini merupakan pasar yang besar untuk kami ikuti juga. Dan untuk 2 sektor terakhir, 2 pilar terakhir, yang pertama mengenai FSRU, seperti kita melihat dalam laporan RUPTL PLN yang baru dikeluarkan tahun 2000 untuk proyeksi tahun 2026 sampai tahun 2030, akan ke depan sumber tenaga listrik lebih banyak akan dilakukan atau akan diberikan power dari gas dibandingkan dengan BBM.
Oleh karena itu kita melihat terdapat potensi, yaitu berupa tender-tender FSRU yang baru, di mana pada bulan Desember ini baru saja diumumkan ada satu tender FSRU yang keluar, dan kita akan berpartisipasi dalam tender tersebut, dan diperkirakan pada tahun 2026 akan juga ditenderkan 4 FSRU yang lainnya, di mana Bull memiliki peluang yang baik dalam suatu konsorsium untuk memenangi paling sedikit satu dari FSRU ini. Dan untuk FPSO, kami saat ini sedang aktif berpartisipasi dalam beberapa tender, baik di dalam negeri, di Myanmar, dan juga di Vietnam, untuk pengadaan unit FPSO dan FSO, di mana memang ini sedang berproses, namun dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan kami harapkan dapat memperoleh 1 atau minimum 1 dari tender-tender yang sedang kami ikuti, sehingga ini merupakan suatu pilar yang baik untuk memberikan stabilitas dari pendapatan usaha, karena tender-tender ini merupakan tender yang dengan kontrak jangka panjang dan margin yang cukup signifikan. Untuk Bull sendiri melihat 4 pilar ini kita coba untuk mulai jalankan sejak awal tahun 2026. Seluruhnya akan kita umumkan secara bertahap setiap progres atas kelangsungan dari keempat pilar ini. Demikian paparan dari kami, dan kami buka sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh Pak Alex sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Kris. Demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Krisnanto Teja Prawira. Baik, saat ini kita memasuki agenda atau sesi tanya jawab, yang saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya melalui fitur chat. Recording in progress. Ya. Oke, saya persilakan, Pak. Mungkin karena ada Pak Kevin juga join, apakah mungkin Pak Kevin mau menjelaskan mengenai pertanyaan dari investor ini? Atau saya coba jawab, nanti mungkin kalau Pak Kevin bisa menjelaskan. Oke, yang pertama mengenai strategi spesifik yang Bu lakukan untuk menjaga laba perusahaan. Nah, yang pertama gini, jadi kalau misalnya Bull sendiri kan sejak awal fokus pada pengangkutan kargo cair, minyak dan gas, dan seperti yang kami sampaikan mengenai 4 pilar yang akan kita jalankan ke depan, itu merupakan diversifikasi dari Bull untuk mengurangi ketergantungan dari sektor tanker minyak, sehingga untuk sektor jasa lepas pantai, LNG yang merupakan pasar khusus, dan juga FSRU yang mirip-mirip dengan FPSO yang memiliki kontrak jangka panjang, itu kami harapkan dapat memberikan satu balancing dari masing-masing pilar, terutama membalance dinamika pasar yang terjadi di oil tanker,
ke depannya. Lalu untuk meningkatkan efisiensi daya saing, langkah konkret dalam hal teknologi digital. Jadi sebetulnya kalau misalnya di kapal sendiri, investasi di teknologi digital lebih ke arah dari operasional maupun market intelligence. Jadi yang kami lakukan terutama di sektor kapal tanker minyak, karena pasar internasional merupakan pasar yang besar, sehingga memerlukan satu analisa pasar berupa market intelligence yang sangat baik, sehingga kita dapat mengantisipasi pergerakan-pergerakan yang terjadi di pasar internasional, di mana saat ini terutama dengan adanya sanksi-sanksi perdagangan terhadap Rusia, terhadap Iran, terhadap Venezuela. Jadi kami memerlukan satu market intelligence yang baik mengenai inefisiensi tersebut, sehingga arah pergerakan kapal maupun positioning kapal dapat dilakukan dengan lebih baik untuk mengantisipasi terjadinya perubahan yang tiba-tiba di pasar. Demikian. Ya. Gimana Pak? Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Bapak William sebagai investor. Apakah backlog kontrak akan menjadikan perseroan mengalami pertumbuhan laba? Itu saja sih Pak pertanyaan. Kami silakan. Saat ini kapal-kapal bull lebih banyak beroperasi di pasar spot. Jadi bukan merupakan kontrak jangka panjang, namun kontrak spot yang memiliki, karena di kontrak spot itu kontrak yang sangat luas. Komoditas kita adalah komoditas minyak. Di pasar internasional itu merupakan pasar yang sangat besar, dan kami fleet armada kami merupakan armada yang sangat kecil, sehingga untuk memperoleh kontrak-kontrak tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dan mudah untuk dilakukan, mengingat komoditas minyak selalu dibutuhkan dan produksi minyak dunia terus meningkat, sehingga kita berkompetisi dengan para pesaing-pesaing kita di pasar internasional dengan melakukan positioning kapal yang baik untuk pengangkutan minyak. Demikian. Oke. Kami lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Bapak David Gunawan sebagai investor. Dengan adanya pengiriman kapal pengangkut LNG yang diterima oleh Bull dan adanya kenaikan harga sewa time charter akhir tahun 2025, berapa target pendapatan perseroan untuk tahun 2026? Kami persilakan Pak. Oke, untuk pengangkutan LNG yang diterima oleh Bull dan adanya kenaikan harga sewa. Oke. Jadi saat ini kami sedang mempersiapkan untuk menerima satu kapal LNG, di mana persiapan dibutuhkan untuk penggantian bendera dan lain-lainnya yang akan kami umumkan lebih lanjut mengenai kapal tersebut, dan juga mengenai kenaikan time charter equivalent. Kita sebutnya time charter equivalent untuk membandingkan revenue dari kapal-kapal time charter. Dan untuk peningkatan time charter equivalent di 2026 dengan pemaparan yang tadi kita sampaikan mengenai inefisiensi logistik yang masih terus terjadi, yang kita expect tahun 2026 juga masih berlangsung. Sebetulnya target perseroan apabila tidak dikombinasi dengan hal yang lain sebetulnya tidak terlalu banyak meningkat, akan tetapi dengan penambahan pilar yang baru, 3 pilar yang baru tersebut yang mudah-mudahan dapat kami realisasikan di 2026, penambahan pendapatan perseroan akan meningkat cukup signifikan. Akan tetapi ini akan kami proses selama tahun 2026, di mana tiap kuartal akan terlihat proses tersebut, dan juga mengenai
penambahan-penambahan aset maupun penambahan-penambahan lini bisnis yang baru di kemudian hari. Oke, terima kasih. Ya, Kami lanjut. mungkin bisa saya tambahkan Berikutnya sedikit. dari Ibu Halo. Kris ya. Mungkin dari Pak Kevin ada yang menyampaikan sesuatu. Ya, sorry ya kalau sinyalnya kurang bagus itu. Tapi bisa dengar ya? Bisa dengar ya? Bisa. Ya, Kev, silakan, Kev. Oke. Ya, so, itu bisa suaranya agak dikecilin, agak echo ini, jadi confusing. Oke. Ya, so kita lihat masih echo itu, Chris. Itu ada speaker ya? Yes, ada speaker. Dikecilin speakernya. Speakernya dimatiin ya? Oh. Ya. Yes. Jadi kalau kita lihat memang di tahun-tahunnya COVID itu, pandemik, memang market sangat-sangat challenging. Gitu. Tetapi dengan itu kita sudah konsolidasi in the last few years, yang dimana kita sudah last 2 years mulai bisa benefit dari the improving market. Iya, sorry sebentar ya. Itu kenapa masih ada bergaung ya? Halo? Oke. Dikecilin. Oh, masih dimatiin deh gitu. Halo? Yes. Ya, So, udah, Kev. untuk tahun ke depan kami berkeyakinan bahwa masih ada peluang even on the oil tanker side untuk improvement. Karena di depan kita saat ini belum melihat dampak dari pengurangan kecepatan kapal maupun dari tarif war. Karena banyak ini kan masih diundur, nah maka dari itu dampaknya belum terasa. Yang dimana tahun depan kalau memang terjadi itu akan berefek yang mirip dengan perubahan jalur trading seperti Rusia, Ukraina itu. Contohnya, sebentar ya, itu masih bersuara atau dimatiin dong? Mic-nya mati. Halo, bisa dengar? Halo, bisa dengar ya? Bisa dengar ya? Ya. Oke. So, di mana contohnya di Indonesia sendiri. Indonesia biasa beli minyak dari Singapura yang jaraknya cuma 2-3 hari. Tetapi seperti diketahui komitmen Indonesia adalah membeli banyak minyak ini akan dari Amerika. Yang di mana jaraknya 45-50 hari satu arah. Yang berarti kalau yang untuk angkut kapal dari angkut minyak dari Singapura hanya perlu 10 kapal, ke depan akan memerlukan mungkin ya 20 kali lipat lebih banyak, yang akan tentunya memerlukan kapal banyak sekali. Nah, itu hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi untuk Eropa dan maupun Korea dan juga Jepang dan segala negara-negara lainnya. Nah, kalau kita lihat Eropa sendiri sudah berkomitmen untuk membeli 750 miliar dolar worth of energy dari Amerika. Yang itu tentu sangat-sangat besar. Nah, ini belum mulai. Yang dimana ke depan akan mulai. Maka dari itu efeknya untuk kapal tanker minyak dan gas akan sangat signifikan. Maka dari itu belum lagi efek dengan dari Amerika sekarang sangat posisi keras dengan Venezuela, yang dimana dengan dia blokir Venezuela itu akan mengurangi supply dunia 1 juta barel per day. Yang tadinya tidak diangkut oleh kapal-kapal yang non-sanction seperti kita. Nah, dengan kita itu harus di-replace dengan minyak-minyak yang diangkut kapal-kapal yang compliant seperti kita. Itu
itu berarti akan meningkatkan kebutuhan tanker minyak dunia lebih dari 1 juta barel per day. Nah, karena itu ke depan, even on the oil tanker side, kami cukup optimis akan lebih kuat. Yang seperti bisa dilihat dalam 1-2 bulan terakhir, tarif sewa kapal tanker minyak meningkat hampir 100%. Nah, itu akan baru kita lihat dampaknya di tahun depan. Dan tentu selain dari itu kita lihat dari segi prospek kapal tanker LNG juga sangat signifikan, yang dimana dalam 3 tahun, 4 tahun ke depan, volume LNG yang akan diangkut, kapal-kapal tanker LNG dunia itu akan meningkat sekitar 70-80%. That is huge. Itu akan peningkatan volume LNG terbesar dalam sejarah. Gitu. Nah, ini juga menyangkut bahwa seperti untuk minyak, kenapa jalur angkut minyak berubah total sejak Rusia invade Ukraine? Karena Rusia disanksi. Nah, karena itu jalurnya berubah total. Nah, sampai saat ini LNG Rusia belum disanksi. Nah, mulai 2026 ini, itu permulaan 2027, seluruh import Eropa dari Rusia of LNG akan dihentikan. Nah, itu dampaknya sangat-sangat besar karena sampai tahun ini Eropa masih import sekitar 51 billion cubic meters of LNG, yang dimana sekitar setengah LNG, setengah dari pipa. Apa artinya? Berarti yang tadinya LNG jalurnya cuma 2-3 hari, sekarang dia mesti muter bisa sampai 20-40 hari. Selain dari situ, yang setengah tadi yang pakai pipa, sekarang harus naik kapal. Jadi dampak untuk LNG ini kami yakin untuk tahun depan akan sangat substansial. Gitu. Nah, maka dari itu yang kita bisa lihat secara immediate itu akan sangat substansial untuk kinerja keuangan kita di tahun 2026, dan tentunya disokong juga dengan kita sekarang sangat aktif berpartisipasi untuk tender FPSO, FSO, dan juga SSRU yang bukan hanya berpotensi untuk meningkatkan laba perusahaan, tetapi juga akan sangat create a very solid foundation untuk stabilitas dari kinerja keuangan perusahaan. Maka dari itu, dengan the very stable base dari kontrak-kontrak ini, kami lebih berkeyakinan untuk bisa berkembang lebih banyak lagi untuk oil tanker and the LNG side. Jadi kami actually very excited untuk 2026 ke depan. Sekian. Oke, berikutnya dari Grace dari Sally Maritime mengenai strategi Bull dalam menjaga stabilitas pendapatan di tengah fluktuasi tarif sewa kapal dan permintaan pasar. Jadi seperti yang kami sampaikan, 4 pilar dari pengembangan Bull ke depan, yaitu pengembangan di sektor tanker LNG, FSRU, dan juga FPSO, di mana khusus untuk FPSO, dan FSRU merupakan satu lini usaha yang memberikan kepastian untuk pendapatan berasal dari kontrak jangka panjang dan stabil. Di sini merupakan salah satu strategi kami untuk mengurangi fluktuasi yang terjadi di pasar tanker minyak dan juga pasar tanker LNG.
Dan untuk pertanyaan nomor 2 mengenai langkah perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan manajemen risiko untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Jadi dari komponen strategi ESG kami mengenai governance, yang pertama mengenai tata kelola, kami melihat bahwa Bull sebagai perusahaan TBK memiliki satu batasan-batasan koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan, sehingga kami melihat untuk tata kelola kami mencoba untuk comply dan harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, baik dari sisi operasional maupun dari sisi keuangan, di mana dari sisi operasional sebagai pemain yang beroperasi di laut ada syarat-syarat kelaik lautan, keselamatan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh IMO untuk kami patuhi, yang menjadi standar internasional, standar operasional kami untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan internasional. Manajemen risiko untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, ini kembali lagi ke dalam pilar yang telah kami tetapkan, 4 pilar ini, di mana untuk pertumbuhan jangka panjang kami harus memperhatikan risiko fluktuasi seperti yang tadi disampaikan dalam nomor 1, di mana dengan keempat pilar tersebut diharapkan dapat memberikan satu antisipasi atau mitigasi dari risiko ketidakstabilan pasar. Demikian. Iya. Oke, kita lanjut Pak untuk pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Akbar, Bisnis Indonesia. Ada 3 pertanyaan kebetulan Pak. Yang pertama, berapa realisasi CAPEX tahun 2025? Berapa lokasi CAPEX di 2026? Rincian penggunaannya, ada rencana penambahan armada kah? Ya. Kedua, berapa target pendapatan dan target laba bersih di tahun 2025? Berapa target di tahun 2026? Ketiga, bagaimana strategi perseroan melakukan pendanaan ekspansi bisnis ke depannya? Kami persilakan Pak. Nah, mungkin kalau target realisasi CAPEX dan pendapatan, mungkin Pak Kevin bisa sampaikan ini. Halo, ya, ya untuk yang realisasi tahun ini dan ke depan, untuk sementara ini kita belum bisa bicara terlalu banyak secara detail karena itu bagian dari apa ya. Untuk sementara ini kita keep a bit confidential karena kita kalau terlalu bicara banyak dan terlalu mendetail itu akan apa ya bukan isi dapur lah gitu in that sense. Jadi kita for the moment kita belum bisa banyak bicara secara detail. Tetapi tahun ini memang kita baru mulai dalam pelaksanaan strategi kami. Nah, itu tahun 2026 yang akan kami mulai execute secara material strategi pengembang kami yang ke depan. Yang mungkin kalau para investor bisa lihat di tahun-tahun sebelumnya, kalau kita sudah mulai eksekusi strategi perkembangan, itu material lah, it will move the needle gitu. Nah, berkenaan dengan itu karena memang rencana kami itu sangat-sangat besar, karena selain dari pengembangan armada kapal tanker minyak dan LNG kami juga melihat prospek di FPSA, FSU maupun tadi sangat baik. Itu each investment bisa reading anywhere dari 150 sampai $1 miliar gitu. Nah, maka dari itu untuk bisa merambah ini semua dengan secara optimal, kami melihat menjajaki kemungkinan untuk strategic investors maupun strategic investment gitu. Nah, maka dari itu
karena memang proyek-proyek ini sangat kritis, eh, kami yakin ke depan itu bisa didukung dengan strategic investors. Oke, terima kasih Pak Kevin. Berikutnya kepada pertanyaan berikutnya yaitu dari Bapak Ridwan Kontan. Ada 2 pertanyaan Pak. Apakah boleh dielaborasi bagaimana kontribusi dari 4 pilar pengembangan usaha, oil tanker, LNG, FSRU, FPSO, FSO terhadap pendapatan dan laba BUL pada tahun 2026? Bagaimana proyeksi pertumbuhan pendapatan dan laba BUL pada 2025 dibandingkan dengan tahun 2025 ini? Maaf, pada 2026 dibandingkan dengan tahun 2025. Oke, mungkin ini saya perlu jawab juga sehubungan dengan penjelasan Pak Kevin sebelumnya, bahwa dari 4 pilar tersebut memang saat ini kami sudah sejak beberapa tahun yang lalu sudah masuk dalam 1 pilar, ya oil tanker. Tetapi untuk yang LNG, FSRU, FSO, FSO mengenai komposisi pendapatan dan laba BUL itu tergantung dari pengembangan yang akan kami lakukan pada 3 pilar yang lain. Akan tetapi yang pasti dari oil tanker dan juga dari LNG tanker akan terdapat kontribusi pada tahun 2026, sedangkan untuk FSRU, FSO kita akan melihat komposisinya tergantung dari pengembangan yang kita lakukan di 2026. Oke, dari Pak Kevin mungkin Tapi ada tambahan. Kalau yang FPSO, FSRU kalau memang ada masa pembangunannya itu memang akan bertampaknya di 2028. Tetapi kalau buat yang FSO kami rencanakan early next 2026 sudah bisa mulai berkontribusi. ada pertanyaan kedua Pak. Jadi saat ini berapa jumlah total kapal armada BUL dan tingkat utilisasinya? Bagaimana rencana ekspansi ya terhadap penambahan armada BUL di tahun 2026? Mungkin berapa total investasi atau capek yang disiapkan di tahun 2026 daripada dan dari mana sumber dananya? Terima kasih Pak. Ya, kalau untuk ini kalau boleh saya katakan, memang saat ini armada kita penuh. Nah, di sini yang mungkin banyak misconception dari para investor bahwa kalau kapal on spot itu susah dapat pendapatan. Kalau itu yang saya perlu jelaskan itu tidak. Kapal itu kami itu selalu kerja. Jadi mereka selalu kalau bilang utilisasinya itu minimal 99% gitu. Jadi walaupun tidak kontrak bukan berarti dia tidak bisa earn cash flow. Malah apalagi dengan saat market yang seperti yang kita yakini saat ini dan ke depan yang sangat sehat, itu kita yakini akan bisa earningsnya lebih daripada di 2025 secara material. Nah, seberapa besar kemungkinan kita mengembangkan armada di tahun 2026? Kalau kami lihat untuk armada minyak dan LNG kami yakini minimal bisa meningkat 50%. Karena memang selain dari peluang pasar yang cukup baik, dan karena kita juga tidak terkendala oleh hanya fokus ke market dalam negeri, tapi juga pasar luar negeri yang sangat perspektif. Jadi itu marketnya sangat terbuka. Nah, tapi selain dari itu juga karena kami sudah last few years di leverage so much, kemampuan keuangan kami untuk bisa mengembangkan armada itu sekarang jauh lebih besar daripada permulaan tahun ini. Jadi kombinasi dari faktor-faktor tersebut memberi kami keyakinan bahwa di tahun 2026
kami bisa meningkatkan armada minimal 50%. Oke, terima kasih. Kami lanjut. Ada 2 pertanyaan lagi dari Bapak Farhan, investor. Apakah suplai kapal tanker masih ketat di tahun 2026 mendatang? Dan kedua, ini masih berhubungan ya. Apakah ada penambahan investasi dari Fortune Street Limited atau investor lain? Kami persilahkan. Oke, untuk supply kapal tanker di tahun 2026 dengan melihat fundamental dari kondisi pasar internasional seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai inefisiensi logistik yang kemungkinan besar masih terjadi di tahun 2026. Berikut regulasi dari IMO yang juga akan berlangsung, yang akan berlaku seluruhnya juga di tahun 2026 mengenai pembatasan dari engine power dari kapal. Kami melihat peningkatan ton mile dari pengangkutan minyak di dunia akan masih meningkat cukup signifikan, dan ini masih belum dapat di cover oleh delivery kapal-kapal baru di tahun 2026, dan kita melihat bahwa hal ini akan menyebabkan tarif sewa kapal-kapal tanker akan masih di level yang baik di atas normal, di atas rata-rata. Lalu mengenai nomor 2, apakah akan ada penambahan investasi Fortune Street Limited atau investor lain? Kami belum dapat memastikan, tapi akan ada kemungkinan karena mode ekspansi kami di tahun 2026 mengharuskan kami menggalang dana baik dari sisi ekuitas maupun dari sisi pinjaman bank maupun dari sisi obligasi yang terus akan kami pertimbangkan untuk membalancing struktur permodalan yang sudah ada saat ini. Oke, terima kasih Pak Kris atas penjelasannya. Kami lanjut ke penanya berikutnya, yaitu Bapak Yosep, investor. 1, tender apa yang sudah didapat pada tahun 2025 dengan periode kontrak jangka pendek, panjang atau menengah? Kedua, berapa tambahan revenue dan net profit margin dari tender yang sudah didapat tersebut? Yang ketiga, apakah ada potensial tender di tahun 2026 yang rencana didapat oleh perusahaan? Kami persilakan. Oke, untuk tender Pak Kevin mungkin bisa menjelaskan target-target tahun 2026. Ya, untuk 2026 kita kan memang saat ini mengikuti 3 tender FPSO. Dan kami sesuai jadwal kami antisipasi dua akan mendapat keputusan itu second quarter tahun 2026, dan untuk itu kami cukup berkeyakinan posisi kami untuk peluang untuk mendapatkan kontrak. Selain dari itu, untuk yang ketiga itu kita masih menjalani proses, jadi bisa lihat dulu deh. Selain dari situ yang FSRU seperti tadi kita katakan, undangan untuk yang pertama baru muncul, jadi ya kita harus ikuti dulu nanti timeline-nya. Tapi harusnya sih tahun depan juga diambil. Tapi ini baru satu dari yang sesuai RUPTL PLN, harusnya ada total 5 yang dalam waktu dekat ditenderkan. Dan selain dari situ kita sedang bernegosiasi untuk proyek FSO yang cukup substansial. Nah, itu kami berkeyakinan dapat kita finalkan mungkin dalam Januari Februari kita. Oke, terima kasih Pak Kevin. Ada pertanyaan dari Pak Tom ya, namanya saya sebut Pak Tom. Secara singkat pertanyaannya,
Eh, kontrak jangka panjang itu berapa lama dan rata-rata sewa kapal itu berapa? Yang ditanyakan terkait sewa kapal itu pertama terhadap LNG ya, untuk transportasi LNG. Terus yang berikutnya untuk transportasi minyak mentah atau produk minyak dari PIMCO Desember, ini kontraknya berapa lama? Atau hanya spot saja? Demikian Pak, terima kasih. Pak Kevin mungkin bisa menjelaskan mengenai LNG dan TCE dari LNG dan minyak. TCE-nya saja atau profit margin atau apa ya? Ya, Sorry, I jadi missed the question. di sini pertanyaannya mungkin sehubungan dengan press release yang kemarin kita sampaikan mengenai TCE dari LNG 65.000 dan juga TCE dari minyak transportasi minyak 62.000. Ya, itu memang tarif sewa rata-rata yang pada saat ini, yang dimana memang sudah meningkat cukup baik karena menyongsong satu seasonality dan juga memang peningkatan permintaan karena memang kan dampak dari OPEC unwinding dia punya production cuts juga baru mulai terasa. Nah sebelumnya kan sudah mulai di reduce production cuts, tapi masih diabsorb di Timur Tengah sendiri karena masih musim panas. Tetapi ini sekarang mulai keluar. Nah, jadi kalau lihat tarif sewa yang sudah meningkat cukup substansial dari segi minyak. Nah, tetapi ini belum tercermin dalam melakukan keuangan kita karena memang baru mulai terasa dalam 1-2 bulan ini terakhir. Maka dari itu yang kita tadi saya katakan cukup yakin untuk tahun 2026 sangat optimistis karena ini akan flow through untuk tahun depan. Selain dari situ juga dari segi LNG ada kemiripan juga karena memang sebelumnya karena banyak pabrik LNG plants yang delay construction-nya karena kan seperti kita ketahui zaman masanya Biden itu semua di stop, tetapi semua itu diizinkan mulai lagi dan berjalan dengan Trump. Karena itu baru akan terasanya akhir tahun ini, late tahun ini sampai 2026-2027. Apalagi seperti saya katakan, selain dari segi demand-nya memang volumenya meningkat, tetapi jalur tradingnya pun akan menjadi lebih panjang karena LNG Rusia disanksi oleh Eropa, which is actually konsumen terbesarnya Rusia. Jadi dampaknya akan sangat besar di tahun 2026. Dengan kombinasi dua ini, maka kami bisa berkeyakinan kinerja tahun 2026 akan significantly better daripada 2025. Oke, ada lagi Pak Kris? Cukup. Cukup. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini dari Pak Rian Investor ya. Berapa jumlah kapal yang direncanakan untuk diutilisasikan di masing-masing ekspansi kapal tanker LNG, FSRU, FPSO, dan FSO? Demikian Pak pertanyaannya. Ya, dapat kami sampaikan bahwa kalau untuk jumlah kapal sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kevin mengenai target penambahan kapal, kami tidak pernah melakukan target nambah sekian kapal, tetapi mengikuti perkembangan dari pasar yang saat ini kita juga monitor. Akan tetapi karena penambahan aset atau investasi dalam kapal maupun dalam unit-unit FSRU, FPSO itu memerlukan kapital yang cukup besar sehingga penambahannya akan berupa penambahan yang organik, penambahan kapal, tetapi untuk yang jenis FSRU dan FPSO itu merupakan suatu proses melalui satu tender sehingga berproses dalam waktu 1-2 tahun di mana penambahan tersebut tidak bisa ditargetkan langsung tahun ini sekian karena itu tergantung dari proses tender tersebut. Demikian disampaikan.
Ada penambahan lagi Pak? Oke, kalau tidak ada kita langsung menginjak ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Raska, investor. Jadi beredar rumor di market bahwa Sinarmas akan melakukan investasi di Bull dan sudah memiliki porsi kepemilikan minority. Pertanyaannya yang pertama, apa kepentingan Sinarmas untuk berinvestasi ke Bull? Yang kedua, apakah ada financing yang akan dilakukan oleh pihak Sinarmas jika benar, terutama untuk ekspansi bisnis Bull ke depan, vertikal ke LNG tanker. Demikian Pak, mungkin ada sedikit penjelasan. Ya, saya Ya. sedikit, ya mungkin saya sedikit informasikan bahwa sebenarnya kalau dilihat dari kita punya historical financial, Grup Sinarmas melalui Bank Sinarmas telah mendukung pengembangan Bull sejak 2018 kali ya, saat itu ya sampai saat ini. Jadi hubungan dengan Bull dengan Grup Sinarmas melalui Bank Sinarmas sudah terjalin cukup lama, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan berkolaborasi lebih lanjut di tahun-tahun ke depan. Mungkin Pak Kevin akan menambahkan. Ya, tentunya kalau mengenai itu sih kita tidak mungkin ada komen apapun ya sebelum ada titik final atau apa. Jadi itu kita totally no comment. Tapi memang kalau kita lihat prospek usaha kami ke depan sangat material, boleh bilang malah transformational. Karena itu ya kita harus menjaga segala kemungkinan untuk memastikan kita bisa merambah semua peluang ini dengan baik dan optimal. Baik dari segi corporate action, dari segi pinjaman baru, maupun dengan strategic investor ataupun investment gitu. Nah, jadi dari itu dan ya karena memang peluang kami itu sangat atraktif, kami berkeyakinan bahwa kita bisa execute rencana overall plan kita. Bagaimana Pak? Lanjut Pak. Oke, cukup ya Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya ini agak panjang Pak, nanti saya coba bacakan dulu ya Pak. Dari Pak Risman Fardela, investor, pengamat dan analisis sosial ekonomi. Yang pertama, bila kita melihat beban hutang cukup besar dengan DER sebesar 0,59, jauh di atas maksimum DER ideal untuk usaha di bidang ini. Hal ini juga tercermin pada laporan keuangan posisi 31 Desember 2024 pada pos beban keuangan sebesar 291 miliar dan ini merupakan beban terbesar. Bagaimana strategi manajemen dalam menyikapi hal ini? Yang kedua, current ratio dan quick ratio juga di bawah angka ideal industri sejenis. Langkah-langkah konkret seperti apa yang akan diambil untuk meningkatkan current ratio dan quick ratio tersebut. Yang ketiga, porsi saham yang dipegang oleh masyarakat non-warkat sebesar 60,76%. Hal ini tentunya akan berpotensi menghambat pertumbuhan harga saham. Apakah ke depannya akan ada rencana dari perseroan untuk mengurangi porsi kepemilikan saham dari masyarakat non-warkat tersebut? Kami persilakan. Untuk DR sendiri, apabila kita melihat laporan keuangan Bull 3 tahun terakhir, sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, kami melakukan konsolidasi dan perbaikan struktur permodalan Bull. Itu memang satu strategi yang kami lakukan setelah terkena krisis pada saat pandemi COVID, di mana tujuan dari perseroan adalah untuk mengurangi beban keuangan dan mengurangi hutang, sehingga apabila dilihat debt to equity ratio dari perseroan saat ini semakin turun, semakin membaik, dan itu sangat dibutuhkan untuk fondasi pengembangan armada perseroan di tahun 2026 yang telah kita canangkan.
mengenai current ratio dan quick ratio, memang current ratio sendiri dalam beberapa tahun terakhir masih di bawah 1, terutama akibat dari kita mencoba untuk melunasi hutang lebih cepat sehingga menurunkan debt to equity ratio di mana semuanya ini saling terkait. Namun di 2025 ini kami harapkan current ratio telah kembali di atas 1 dan debt to equity juga telah siap untuk menjadi fondasi pengembangan perseroan ke depan. Nah, untuk mengenai porsi saham publik 60%, mungkin Pak Kevin bisa menjelaskan strateginya ke depan, apakah akan dilakukan buyback atau bagaimana? Silakan Pak. Kalau kita bicara float itu kan mungkin saat ini terlalu pagi, tetapi kalau boleh dikatakan sebetulnya float is one of the fundamental requirement untuk inclusion di MSCI, Pak. Jadi ya kalau kami lihat justru float yang cukup baik justru sangat kunci untuk kita bisa mengoptimalkan nilai perusahaan dengan ada partisipasi dari publik. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Kris dan Pak Kevin. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya dari Bapak Denny. Berapa kira-kira profit margin per masing-masing segmen baru tersebut, yaitu kapal LNG, FSRU, FPSO, dan FPSO? Demikian Pak pertanyaannya Pak. Nah, mungkin Pak Kevin bisa jelaskan kalau bisnis. Sorry, tadi pertanyaannya apa? Margin dari segmen LNG, FSRU, FPSO, dan FSO. Oke. Ya mungkin ini maaf ya karena saya mesti jalan. Ini pertanyaan terakhir. Kalau kita bicara margin sih memang karena kita kan memang bisnis lumayan fixed cost. Maka dari itu any increase in rates is langsung flows directly to the bottom line. Jadi kalau kita bicara buat LNG saat ini, kita punya EBITDA margin mungkin sekitar 70%, 75% gitu. Nah tentunya kalau naik ya akan lebih lagi gitu, ataupun tentu akan mengecil, tetapi dengan margin yang sekitar 70% itu sangat substantial dari buffernya. Dan apalagi dengan outlook kami bahwa market akan positif untuk 2026. Nah, kalau kita bicara untuk yang tanker juga mirip, walaupun tergantung dengan ukuran. Kalau kapal yang lebih kecil, mungkin marginnya sekitar 70-75. Kalau yang besar, mungkin sekitar 80-85%. Gitu. Nah, makanya seperti tadi dikatakan, in the last few years kita bisa menurunkan debt ratio kita substantially. Gitu. Berhubung saya mesti jalan sekarang. Terima kasih atas partisipasi semua investor. Saya sign off sekarang, tapi mungkin kalau ada pertanyaan lagi, please masih bisa menjawab. Terima kasih ya teman. Next questions dari Dava investor mengenai piutang tercatat yang mengalami penurunan 5,2 juta atau lebih dari 20%. Oke, ini sehubungan dengan bisnis kami yang kapal-kapal oil tanker yang beroperasi di pasar internasional, di mana jarak tempuh atau jarak perjalanan dari kapal-kapal tanker tersebut, satu kapal bisa memakan waktu round trip itu sekitar 2 bulan. Jadi bisa terlihat bahwa memang di piutang usaha terdapat nilai yang cukup signifikan karena proses untuk penyelesaian dari satu round trip itu cukup panjang. Dan nilai dari
satu voyage tersebut bisa mencapai 7 sampai 8 juta dolar per kapal, dan ini cukup signifikan sehingga kami melakukan monitoring sangat ketat terhadap piutang usaha tersebut, di mana rata-rata piutang usaha diwajibkan untuk dilunasi sebelum dilakukan pembongkaran muatan. Itu yang kita mitigasi untuk mengurangi resiko-resiko piutang usaha yang tidak terbayar. Untuk ini mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak Edi Lim. Bagaimana cara BUR menghadapi tantangan cuaca global mengingat kondisi cuaca buruk lebih sering? Sebagai perusahaan pelayaran yang beroperasi di perairan internasional, melewati samudra yang luas, kru awak kapal kami baik saat ini maupun sebelum-sebelumnya maupun ke depan, ini merupakan resiko usaha dan resiko dari suatu kapal, terutama kapal-kapal besar yang berlayar di perairan samudra, sehingga sebetulnya bukan merupakan hal yang baru mengenai cuaca buruk, tetapi itu merupakan makanan dari kami sehari-hari, baik dari sisi awak kapal yang menghadapinya secara langsung dan juga dari sisi operator kapal yang memonitor perjalanan kapal setiap waktu. Demikian kami sampaikan, dan mungkin tadi pertanyaan terakhir, apabila ada pertanyaan lain mungkin kami tunggu dalam 1 atau 2 menit ini. Apabila tidak ada, mungkin Pak Alex bisa menutup. Ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan atau oh ya, ini ya, ada satu masuk, ya, pertanyaan masuk dari Pak Raska. Siapa grup di belakang Fortune Street? Fortune Street merupakan investor di Hong Kong, di mana kami belum tidak dapat menginformasikan grup di belakangnya, namun investor tersebut memang berminat untuk berinvestasi di dalam BUL, akan tetapi kedepannya kami berharap ada banyak investor-investor lain juga yang dapat melihat BUL sebagai satu perusahaan yang dapat diinvestasikan. Demikian. Oke, kami masih tunggu 1-2 menit. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang masuk lagi melalui fitur chat, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila keterbatasan waktu masih ada pertanyaan yang kemudian nanti akan muncul kembali dan belum bisa kami sampaikan dalam public expose kali ini. Dengan telah disampaikan penjelasan untuk pertanyaan terakhir, maka sesi Q&A atau tanya jawab ini telah selesai. Sebelum ditutup, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Krisnanto Teja Prawira sebagai Corporate Secretary PT Buana Lintas Lautan Tbk untuk memberikan closing statement kepada para hadirin. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Alex, dan terima kasih kepada Bapak Ibu pemegang saham dan investor maupun calon investor lainnya. Memang mungkin tidak seluruhnya dapat dipenuhi penjelasannya saat ini, namun kami akan terbuka untuk segala macam pertanyaan melalui email, dapat disampaikan kepada kami agar seluruhnya dapat menjadi jelas dan transparan sepanjang dalam koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan. Demikian kami sampaikan, dan terima kasih atas partisipasinya dalam public expose hari ini. Terima kasih atas closing statement-nya dari Bapak Krisnanto Teja Prawira, dan ini mengakhiri kebersamaan kita hari ini pada acara public expose PT Buana Lintas Lautan Tbk. Kami tutup
acara public expose PT Bonanitas Lautan hari ini, dan mohon izin kami tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Jakarta beli ketupat, jangan lupa bawa opor ayamnya. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Sampai jumpa di public expose berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.